Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas seperti mana biasanya, walaupun dalam kondisi darurat seperti ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang Ananda peserta MPLS di SMA 1 Karimun. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama Ibu Syarifah Maisalamah SAG. Di SMA 1 Ibu memegang mata pelajaran agama Islam. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita melalui jarak jauh tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus belajar, untuk tetap terus menimba ilmu. Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang pembinaan mental. Sebelum kita masuk kepada materi inti, marilah kita melihat dulu atau mengetahui apa itu sebenarnya pembinaan. Pembinaan itu adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar. Sedangkan mental adalah batin, jiwa, atau kepribadian. Jadi pengertian dari pembinaan mental itu adalah usaha sadar yang dilakukan secara sadar, suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar. Sedangkan mental itu adalah jiwa atau kepribadian. Jadi pembinaan mental adalah usaha secara sadar untuk memelihara, melatih, mengarahkan batin, watak manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi fungsi untuk mempelajari pembinaan mental ini tentu ada fungsinya, ya, agar tumbuh menjadi generasi yang berperilaku dan berbudi pekerti yang baik. Nah, jadi jelas kita mempelajari ini ada guna atau manfaatnya. Selanjutnya, Ibu akan mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang mengatakan, menurut beliau di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tetapi sebaliknya jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Hadis ini berasal dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maknanya apa? Ya, maknanya hati adalah sebuah kendali yang penting dalam diri seseorang. Baik atau tidak tergantung dari peranan hati. Hati yang suci akan mudah tunduk terhadap perintah dan larangan. Sebaiknya hati yang kotor akan terus menentang dan ingkar. Karena sifat jasad atau fisik ini atas perintah hati. Jadi kesehatan hati ini akan berpengaruh kepada ruhani, kepada jiwa kita. Yang ini akan melahirkan sikap, ya, atau perilaku kita baik atau buruk di lingkungan. Jadi ada pembagian ini menurut para ahli kejiwaan. Ada dua kategori mental. Ada mental yang sehat, ada mental yang tidak sehat. Nah, ciri-ciri dari secara umum itu dapat kita lihat pada diri seseorang. Ya kan? Ada yang mental sehat, ada mental yang tidak sehat. Menurut
pakar psikolog secara umum, kondisi mental yang seimbang itu seperti kondisi batin dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Ya. Ini menurut pakar psikolog yang berasal dari Dr. Jalaluddin. Ya. Adapun ciri-ciri secara umum kita lihat yang pertama, ciri-ciri bukan secara umum tapi ciri-ciri secara spesifiknya. Orang yang mempunyai mental yang sehat itu jelas dia tenang. Tenang seperti ini, dalam menghadapi setiap problem dia bisa atasi secara dewasa dan mampu mengendalikan diri, emosi secara stabil. Ya, tidak arogan, tidak mudah tidak mudah terprovokasi dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus atau konsentrasi. Contoh yang bisa kita ambil misalnya dalam belajar, mengikuti ya secara maksimal, tidak main-main, tidak hanya sekedar mengikuti pembelajaran saja. Ini fokus, ya kan? Yang berikutnya, terbuka. Ya, mau menerima kritikan dan saran, ya tidak tertutup, ya tidak mudah berkecil hati dan lain sebagainya. Orang-orang yang sifatnya terbuka. Berikutnya adalah optimis. Optimis ini adalah orang yang mempunyai harapan yang besar, keyakinan besar terhadap sesuatu. Contoh, dia yakin dengan belajar, ada keyakinan untuk menjadikan dia sebagai orang yang sukses. Nah, berikutnya, tidak mudah stres. Ya, istilahnya menurut bahasa anak muda ya galau gitu ya, mudah stres, sedikit punya masalah langsung mengambil jalan pintas sampai melakukan hal-hal atau tindakan di luar norma, ya misalnya bunuh diri dan lain sebagainya. Selanjutnya, mampu mengendalikan diri dan emosi. Tadi mungkin sudah disinggung pada poin yang pertama, yaitu tenang. Ya, tidak mengambil suatu keputusan itu dengan hati yang panas, ya, sehingga bisa menimbulkan ya tawuran, menimbulkan konflik di dalam kehidupan sosial nanti. Berikutnya, cepat bangkit dari keterpurukan. Dengan istilah bahasa kerennya ya move on, ya kan? Tidak berlarut-larut ketika dapat masalah, berlarut-larut dengan kesedihan, ya, dengan keterpurukan tadi. Cepat bangkit, ya, bahagia kembali. Dah, jelas tadi salah satu bentuk daripada ciri-ciri mental yang sehat. Kita lanjutkan kepada mental yang tidak sehat. Adapun ciri-ciri daripada mental yang tak sehat ini, yang bisa kita lihat, poin pertama, ada rasa gelisah, tidak pernah tenang, jiwanya mudah emosi, ya mudah tersinggung, tidak mudah untuk bergaul, ya. Jelas orang-orang yang seperti ini akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Ya, penyakit yang sifatnya tidak bisa beradaptasi, ya. Ada rasa minder, ya, seperti itu. Berikutnya adalah emosi. Emosi ini termasuk mental yang tidak sehat. Emosi yang tidak bisa dikendalikan, sedikit langsung emosi, tanpa bisa menyaring informasi dengan benar, langsung emosi. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Apalagi di dalam kehidupan kita, dalam lingkungan orang yang berpendidikan, kita harus bisa mengatasi emosi kita, bisa mengendalikan emosi kita. Berikut adalah rasa cemas, ya, rasa cemas yang berlebihan. Ya, juga ini tidak boleh. Ini juga salah satu bentuk penyakit. Ya, rasa cemas yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Takut seperti apa?
takut untuk melakukan sesuatu yang benar, takut untuk maju ke depan, takut mengatakan hal-hal yang baik, ya semua takut. Nah, ini tidak boleh. Selanjutnya adalah mudah tersinggung, ya. Misalnya ada teman-teman yang sedang berkelompok, duduk mungkin sedang membicarakan sesuatu, tertawa, kebetulan memang kita sedang lewat, ya tiba-tiba kita merasa tidak enak hati, mudah tersinggung. Ya mungkin pada waktu itu teman kita hanya sekedar bergurau mungkin, tapi kita mungkin berpikiran negatif, kita mengatakan orang itu sedang membicarakan kita. Ini tidak boleh seperti itu. Yang berikut, tidak konsentrasi. Ya, tidak konsentrasi ini ya banyak penyebab tidak konsentrasi dalam belajar. Bisa saja pikirannya terganggu dengan hal-hal yang lain gitu, pikiran mungkin melayang entah kemana-mana gitu, berpikir tidak ada di tempat, sedangkan orang sedang melakukan pembelajaran pada saat itu. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Yang berikutnya adalah malas melakukan apapun, membantu orang tua, ya, membantu teman, malas untuk belajar, ya, malas mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ini juga tidak boleh dipupuk rasa malas ini. Harus didobrak rasa malas ini dengan semangat, ya. Yang berikutnya adalah, ya, apatis. Apa itu apatis? Ya, apatis ini adalah orang yang acuh alias cuek, ya. Ini juga bisa disebabkan oleh apa? Nah, rasa apatis ini bisa disebabkan oleh adanya ketergantungan, obat-obatan misalnya, narkoba misalnya, ya juga kecanduan game online misalnya. Nah, ini menyebabkan orang-orang ini apatis, dia cuek, dia tidak peduli dia, ya. Nah, seperti ini. Pasif ini apa? Ya, pasif adalah menerima dan tidak mau berusaha, berdiam diri, tidak mau bergerak maju, ya, dalam belajar ataupun kegiatan lainnya. Ini pasif ini. Yang terakhir adalah pesimis, ya. Orang yang pesimis ini orang yang cepat mudah menyerah, pasrah, putus asa, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya merusak mental kita, sehingga mental kita menjadi tidak sehat. Ya mungkin ini hanya sebagian yang bisa Ibu sampaikan, tetapi masih banyak lagi apa yang menyebabkan mental kita menjadi tidak sehat. Dah, selanjutnya ada langkah-langkah membina mental yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, katakan pada diri kita hal-hal yang positif, segera itu lakukan. Ya, melakukan hal-hal yang bersifat positif, baik di lingkungan sekolah, ya, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat tinggal kita. Ya jelas Anda tahu apa-apa hal yang positif yang bisa kita lakukan, ya kan? Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Begitu juga dengan pergaulan, kita harus bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, orang yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Jangan bergaul kepada orang-orang yang memberi pengaruh negatif. Ya. Yang berikutnya apa? Untuk langkah berikutnya, yaitu banyak-banyak bersyukur. Ketika Allah memberikan banyak nikmat kepada diri kita, ya nikmat sehat, nikmat apapun, kita harus banyak bersyukur. Tapi rasa syukur itu tidak bisalah kita lakukan dengan cara hanya mengucapkan dengan kata-kata, tetapi rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan cara membuktikan dengan perbuatan, ya kan? Meninggalkan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang dan melakukan segala apa yang diperintah. Berikutnya, berani melakukan perubahan, ya, misalnya, ya, melakukan perubahan besar, melakukan perubahan pada diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, awalnya mungkin kita adalah orang yang selalu berperilaku tidak baik. Kita berani untuk merubahnya menjadi orang yang lebih baik. Ya, mungkin awalnya kita tidak memakai tidak menutup aurat bagi yang muslim. Nah,
kita membuat suatu perubahan yang besar, kita coba untuk merubah diri, menutup aurat. Yang mungkin ada bagi yang laki-lakinya yang sifatnya selalu melakukan tawuran di sekolah, selalu membuat kerusuhan di sekolah, merubah diri terhadap perubahan-perubahan besar ke arah yang lebih positif, ya. Selanjutnya apa? Introspeksi diri. Setiap apa yang kita lakukan, kita harus mengintrospeksi diri kita, ya, dengan cara menilai diri kita. Apa yang kita lakukan saat ini salah atau benar, ya. Kita lebih banyak menilai diri kita, ya. Lebih banyak mengoreksi diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, ini banyak merenung, ya, banyak mengambil iktibar pada diri kita bahwa hidup ini sifatnya sementara, bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya, ya, di hadapan Allah. Lanjut, menggali potensi diri, ya. Menggali potensi diri ini kita selalu mencari apa kelebihan-kelebihan pada diri kita yang sifatnya positif, ya. Misalnya kita mampu dari bidang seni, kita mampu dari berkompetisi dalam bidang akademik, ya. Kita mampu di bidang misalnya bela diri dan lain sebagainya. Kita coba menggali potensi diri kita, apa yang sebenarnya ada pada diri kita. Nah, kita bisa giat untuk menonjolkan itu, ya kan? Bisa kita mengikuti program-program seperti ekstrakurikuler di sekolah sesuai dengan potensi diri kita yang kita punya. Selanjutnya adalah kerja keras, ya. Memang dalam belajar ini tidak instan sifatnya, ya kan? Tidak langsung kita dapatkan, tapi memang kita harus bekerja keras, harus ulet untuk mencari ilmu. Untuk menjadi orang sukses itu bukan suatu hal yang mudah, banyak lika-liku yang harus kita jalani. Selanjutnya toleransi. Toleransi ini kita ketahui bahwa di dalam hidup memang kita dianjurkan untuk toleransi, baik itu dalam beragama, ya kan, di dalam pergaulan sehari-hari itu harus adanya toleransi. Selanjutnya ada empati, yaitu peduli pada sesama tanpa membedakan, ya, agama, suku atau bangsa. Nah, itu ada rasanya peduli kita terhadap teman-teman kita, terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, ya, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Ada rasa empati atau peduli kita. Jangan menjadi orang yang cuek, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah atur diri. Atur diri ini seperti ini. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Siapa lagi ya kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita? Disiplin akan waktu kita belajar, disiplin akan waktu kita membantu orang tua di rumah, disiplin kita, ya, untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita, menjaga sekolah kita, ya. Dengan disiplin ini insya Allah, ya, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang berguna nanti di masa depan, ya. Dan juga disiplin, ya, tentang mungkin di sekolah ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dan lain sebagainya. Selanjutnya memperbanyak kegiatan-kegiatan kerohanian atau yang bersifat religius, ya. Di sekolah kan ada aturan ini, setiap siswa wajib, ya, membawa mukena, ya, untuk sholat bersama, ya, sholat berjamaah kalau memang itu secara tatap muka. Ada kegiatan rohani setiap hari Jumat dan juga kegiatan agama yang lain, menyesuaikan kegiatan-kegiatan ini harus kita perbanyak, karena tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya membawa kepada kerohanian ini, ya, sesuatu itu tidak akan bisa kita capai, ya. Hendaknya sesuatu itu bisa kita capai dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang selanjutnya adalah atur diri. Atur diri ini, ya, seharusnya kita membuat schedule bahwa setiap kegiatan kita harus ada schedule-nya. Nah, contohnya bangun pagi, apalagi kegiatan kita setelah bangun pagi, ya kan, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu itu harus ada schedule-nya supaya kita bisa mengatur diri kita menjadi orang yang disiplin, ya.
Jadi intinya bahwa penampilan fisik yang sempurna itu bukanlah segala-galanya. Jika kita tidak ditunjang dengan mental atau jiwa yang sehat, karena kebahagiaan hidup itu dapat diraih ketika semuanya dalam keadaan yang seimbang. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini dapat kalian cerna, dapat kalian pahami, dapat kalian lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian menjadi insan atau generasi-generasi yang bukan hanya cerdas tetapi juga generasi yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik dan mempunyai karakter yang baik. Ya. Sebelum Ibu tutup ya materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang tata tertib siswa di SMA 1. Tapi ini Ibu sampaikan secara umum saja. Ya, nanti setelah kalian betul-betul nanti sudah tatap muka, sudah melakukan pembelajaran secara langsung, kalian bisa melihat, kalian bisa membaca, dan kalian akan diberikan tentang tata tertib siswa di sekolah. Adapun tata tertib yang secara umum, yang pertama siswa wajib, ya tadi jelas kita singgung, yaitu siswa harus mempunyai budi pekerti yang baik, ya, yang luhur, yang bertanggung jawab, yang disiplin. Yang kedua, menghormati orang tua, ibu, bapak, guru, karyawan, dan sesama teman. Seluruh warga SMA 1 itu wajib dihormati. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai agama, susila, dan budaya Indonesia. Yang keempat, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kelima, melaksanakan semua tugas kewajiban sebagai siswa dan bertanggung jawab. Yang keenam, memelihara keamanan, ketertiban, menjaga nama baik sekolah, dan memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, memupuk hubungan baik antara sesama siswa, guru, karyawan, dan tata usaha. Yang berikut, mengikuti upacara yang sifatnya resmi. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan sekolah yang bersifat intra maupun ekstra. Berikut, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Yang ke-11, melunasi kewajiban administrasi seperti BP3 ya, setiap tanggal 10 setiap bulannya. Kehadiran siswa wajib, yang pertama hadir di sekolah tepat waktu, jam 7 itu sudah ada di sekolah. Yang kedua, berbaris dengan tertib sebelum memasuki ruangan belajar, dipimpin oleh ketua kelas, bersalam dengan guru. Yang ketiga, seluruh siswa berdoa pada awal dan akhir pembelajaran. Yang keempat, selama pembelajaran berlangsung, siswa tidak boleh keluar atau izin ya keluar kelas ya sebelum diberikan izin oleh pihak sekolah atau guru yang mengajar atau guru piket. Ya, misalnya dibolehkan keluar dengan alasan ada keperluan mendadak atau darurat, ada permohonan tertulis dari orang tua atau wali, ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk kegiatan atas nama sekolah, ada keperluan musibah keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada waktu pergantian jam, siswa harus tetap berada di kelas dan menunggu guru berikutnya masuk. Ya. Selanjutnya, jika siswa berhalangan hadir, ya, apabila sakit, apabila izin keluar kota, hendaknya harus ada surat keterangan. Ya, apabila 15 menit dari jadwal guru berhalangan masuk, ketua kelas melapor kepada guru piket untuk mendapatkan tugas pengganti. Yang berikutnya, selama 60 menit setelah jam pelajaran berakhir, siswa sudah meninggalkan sekolah kecuali ada kegiatan lain yang diatur oleh pimpinan sekolah. Nah, cara berpakaian dan penampilan. Yang pertama, siswa wajib berpakaian seragam, rapi, bersih sesuai dengan ketentuan. Ya. Pakaian itu nanti kalian akan lihat sendiri setelah ada tatap muka
ya kan. Nah, jelas di dalam pakaian ini menyangkut masalah, ada juga penampilan, itu masalah rambut itu tidak boleh panjang ya bagi yang laki-laki, dan bagi yang perempuan kuku, laki-laki juga ya, ada kuku yang panjang, pakai lipstick, pakai lip gloss, warna bibir dan sebagainya, kontak lens ya, bertato, bertindik bagi laki-laki ya, bercat kuku bagi yang perempuan. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Dan bagi yang laki-laki juga tidak boleh gundul licin, tidak boleh berkumis, berjanggut ya, berjambang ya, ini tidak boleh, memakai kalung, cincin dan lain sebagainya. Jadi untuk tata tertib yang lainnya mungkin bisa disampaikan nanti ya secara lisan oleh wali kelas waktu kita tatap muka. Saya rasa cukup sampai di sini. Akhirul kalam, Ibu mengundurkan diri. Mudah-mudahan kita semuanya ya dalam keadaan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.